Saya hanya bisa mengatakan ini. Seperti Mazmur tadi mengatakan dalam 119 ayat 89 bahwa satu hari langit ini akan lenyap, bumi ini akan lenyap, tapi tidak satu titik dari Alkitab ini akan lenyap. Tidak satu titik Alkitab akan lenyap. Alkitab tidak akan pernah lenyap. Satu titik tidak. Yesus juga mengatakan itu di dalam mana? Injil Matius. Injil Matius, Yesus mengulangi itu. Dia bilang langit akan lenyap, bumi akan lenyap, tapi satu nokta, tahu nokta? Titik yang terkecil dari Alkitab akan tetap selama-lamanya itu. Jadi kalau kita belajar Alkitab, kesan apa yang timbul di hati saudara? Di dalam kaitan dengan ini, bahwa Allah sendiri yang memelihara firman-Nya. Kesan apa yang timbul dalam hati saudara? Kalau saya begini, kenapa saya sangat bergairah membaca dan mempelajari Alkitab? Karena begini, karena setiap kali saya membuka buku ini, saya langsung ingat, kalau saya membacanya, saya membaca sesuatu yang kekal. Kalau saya mempelajarinya, saya sedang mempelajari sesuatu yang kekal. Dan apakah ada yang lebih berharga daripada membaca dan mempelajari dan memahami dan mengetahui dan mengenal dan mengerti sesuatu yang kekal? Tidak ada yang lebih berharga daripada itu. Mengerti maksud saya? Jangan buang waktu saudara untuk sesuatu yang sementara. Itu kita bodoh, itu kita itu menguras energi kita untuk sesuatu yang sementara. Tapi untuk sesuatu yang kekal. Kalau kita memberikan energi kita untuk itu berarti bijaksana. Nah itu yang dulu membuat saya ingin belajar Alkitab. Karena Allah menyadarkan saya, oh ini sesuatu yang kekal. Bukan bukunya ini ya, bukunya ini bisa, sekarang ini bisa, kalau itu kena hujan di luar ya rusak ya. Bukan bukunya, tapi isinya tidak akan pernah dirusak atau dihancurkan oleh apa saja. Itu firman-Nya. Kalau kita belajar ini, membaca ini, merenungkan ini, mempelajari ini, berusaha memahami ini, kita sedang ingat itu. Kita sedang mempelajari sesuatu yang kekal. Nah itu yang indah dengan Alkitab. Tidak ada yang lain yang kekal seperti firman Allah. Konsep-konsep manusia akan lenyap. Filsafat dunia ini juga akan lenyap. Apa yang ada di dunia ini yang bukan kehendak Bapa, semua akan lenyap. Firman-Nya kekal selama-lamanya. Itu katanya. Ini puji Tuhan ya, bersyukur kita diberi kesempatan untuk mempelajari sesuatu yang kekal. Nah, pada tahun 1939, tahun ini, jadi sekitar berapa ini? Hampir 60-an tahun yang lalu ya. Itu di kota New York di Amerika Serikat. Diadakan pasar malam. Ya, seperti kalau di Jakarta Fair gitu ya. Ini New York Fair. Pasar malam New York. Ya, pasar malamnya tentu hebat itu. Nggak seperti yang kita lihat di alun-alun di sini. Nah, di dalam pasar malam New York pada waktu itu orang-orang menggali lubang sedalam 50 kaki. 50 kaki ini berapa meter dalamnya lubang? Sekitar ya 25? Nggak sampai. 1 meter itu sepertiga 3 kaki. Jadi 1 meter 3 kaki kira-kira. Nah, sekitar 16 ya. 16 meter. 16 meter cukup dalam. Sumur ini aja cuma 8 meter, berarti 2 kalinya sumur ini. 16 meter. Berarti kira-kira 4 kalinya loteng itu. 4 kalinya loteng. Nah, ke dalam lubang itu orang menanam satu kapsul, ya, satu tabung dari baja yang tidak bisa berkarat. Kapsul dari besi, dari baja, tidak bisa berkarat. Itu pada tahun 1939. Ke dalam kapsul itu, sebelum ditanam dalam tanah itu, ke dalam kapsul itu dimasukkan benda-benda modern, ya modern menurut tahun 39 itu ya. Seperti mikrofilm,
seperti barang-barang elektronik yang ada pada waktu itu, dan lain-lain benda modern yang ada pada waktu itu. Di antaranya yang dimasukkan ke dalam kapsul itu apa? Sebuah Bible, sebuah Alkitab. Nah, pada waktu panitia ditanyakan, kenapa Alkitab kok turut dimasukkan ke dalam kapsul itu? Itu dinamakan kapsul waktu, kapsul waktu. Jadi tujuannya, maksudnya 200 atau 300 tahun kemudian, siapa tahu digali lagi oleh anak cucunya mereka, sehingga mereka, anak cucunya bisa melihat barang-barang pada beberapa ratus tahun sebelumnya, gitu ya. Maksudnya begitu. Makanya kapsul itu dinamakan kapsul waktu. Nah, pada waktu ditanya, kenapa Alkitab kok ikut dimasukkan ke dalam kapsul waktu itu? Jawabannya adalah begini. Mereka mengatakan begini. Alkitab itu sudah terbukti bertahan hidup, survive itu kan bertahan hidup. Sudah terbukti bertahan hidup dari sejak zaman kuno sampai hari ini, dan Alkitab akan tetap bertahan hidup sampai zaman yang akan datang. Itu jawabannya. Karena itu kami memasukkan Alkitab ini ke dalam kapsul waktu ini juga sebagai apa? Sebagai Alkitab sebagai satu simbol, sebagai satu mata rantai penghubung antara waktu lampau, waktu sekarang, dan waktu yang akan datang. Nah, itu sangat mengesankan, itu ya. Sangat mengesankan. Itu satu pengakuan dari dunia bahwa Alkitab tidak bisa dihancurkan. Alkitab adalah sesuatu yang kekal. Karena firman Allah kekal, sama seperti Allah sendiri adalah kekal adanya. Nah, itu preservasi. Saya kira untuk preservasi ini cukup di sini, karena tidak begitu sulit untuk dimengerti. Inti pembicaraannya itu ialah bahwa Alkitab itu dijaga oleh Allah sendiri, ya. Allah sendiri yang menjaga, tangan Allah sendiri yang menjaga. Tidak ada satu kekuatan lain dapat memusnahkan ini. Karena usaha menghancurkan Alkitab sama saja itu seperti mau menghancurkan Allah sendiri, dan itu usaha yang sia-sia. Alkitab kekal untuk selama-lamanya, dia akan berdiri teguh di surga. Langit bumi akan lenyap, tapi firman Allah tidak akan lenyap, karena dia kekal selama-lamanya. Amin. Kalau kita perhatikan ya, dari pelajaran yang lalu, kita bisa lihat bahwa revelasi, inspirasi, lantas apa lagi? Itu ya, iluminasi, preservasi, semuanya ini adalah pekerjaan atau karya Allah. Allah yang mengerjakan, Allah yang mewahyukan firman-Nya, Allah yang mengilhamkan firman-Nya, Allah juga yang itu menerangi firman-Nya supaya dimengerti oleh kita, dan Allah sendiri yang menjaga firman-Nya. Tetapi masalah ini yang keberapa? Interpretasi 7. Ya. Tapi masalah interpretasi yang akan kita pelajari sekarang ini, interpretation, itu interpretasi maksudnya masalah menafsirkan Alkitab. Soal menafsirkan Alkitab itu bukan karya Allah, bukan pekerjaan Allah, tapi interpretasi adalah pekerjaan manusia. Dari ke-7 bagian yang kita pelajari itu, satu-satunya yang merupakan karya manusia adalah interpretasi. Nah, dalam hal ini kita harus hati-hati, karena kita diingatkan oleh Alkitab untuk tidak mengajarkan, jangan sampai mengajarkan ajaran yang keliru, jangan sampai menyampaikan ajaran yang salah, jangan sampai kita itu menjadi guru ajaran yang sesat. Dan Allah kelihatan dia sangat keras di dalam soal itu, karena Allah bukan hanya menjaga firman-Nya tetap murni. Maksud saya, Allah bukan hanya menjaga firman-Nya supaya tidak dihancurkan oleh orang-orang yang membenci, yang tidak menyukai firman Tuhan, tapi juga Allah mau menjaga firman-Nya tetap murni.
Jadi jangan sampai firman-nya diselewengkan atau disimpangkan dari maksud dia yang sebenarnya. Dan di sini fungsi interpretasi menjadi sangat penting. Jadi kita tidak boleh sembarangan menafsirkan Alkitab itu. Coba itu kita lihat satu ayat. Kita mulai dengan satu ayat yang merupakan peringatan untuk kita dalam 2 Korintus 4 ayat 1 sampai 2. 2 Korintus 4 ayat 1 sampai 2. Bunyinya begini. Oleh kemurahan Allah kami telah menerima pelayanan ini. Nah lihat, ini Paulus menjelaskan bahwa dia sebagai pemberita Injil, sebagai pemberita firman Tuhan, sebagai pengajar firman Allah, dia menerima pelayanan itu karena kemurahan Allah, ya kan? Karena itu kami tidak tawar hati. Tapi lihat ayat 2. Lihat ayat 2. Tetapi kami menolak segala perbuatan tersembunyi yang memalukan. Kami tidak berlaku licik dan tidak memalsukan firman Allah. Ya, lihat. Paulus mengatakan sebagai pemberita-pemberita firman Allah, mereka berusaha menyampaikan firman Allah itu dengan betul. Bukan menyampaikan firman Allah yang palsu. Mengerti palsu? Fals, keliru. Ya. Seperti saya sering menjelaskan, kalau kita main gitar, terus nadanya, apa itu Ron? Nadanya senarnya itu falas, ya kan? Falas, sering kan kita bilang falas. Kalau falas apa yang harus kita lakukan? Dibikin betul, bukan? Di setel lagi. Setel lagi supaya nggak falas. Sama dengan itu. Paulus mengatakan, dia berusaha keras supaya firman yang disampaikannya bukan firman yang falas, bukan firman yang palsu, bukan firman yang keliru, bukan firman yang hasil salah penafsiran. Yang dia pakai istilah di sini, istilah apa? Istilah kami berusaha untuk tidak memalsukan firman Tuhan. Ya mungkin secara tidak sengaja, ya kan? Tapi sengaja tidak sengaja, Allah tidak mau firman-Nya diselewengkan. Sebaliknya, nah ini, sebaliknya apa yang dikatakan oleh Paulus? Kami menyatakan kebenaran. Maksudnya menyampaikan firman itu. Menyatakan kebenaran. Jadi pada waktu bersaksi, pada waktu mengajar, pada waktu berkhotbah, pada waktu memberitakan, dia menyatakan kebenaran. Dan dengan demikian kami menyerahkan diri kami untuk dipertimbangkan oleh semua orang di hadapan Allah. Jadi hati-hati dalam menyampaikan firman Allah. Jangan sampai penafsiran kita terhadap sesuatu ayat atau nas dalam firman itu keliru. Maka di sini pada sore ini, oleh karena seperti saya tadi bilang, dari antara semua bagian dalam bibliologi, interpretasi atau masalah penafsiran itu merupakan satu-satunya karya kita. Ya Allah bisa menolong kita dalam menafsirkan itu, tapi maksud saya inisiatif itu ada pada kita, bukan? Maka kita harus sungguh hati-hati di dalam menafsirkan Alkitab. Nah begini, kenapa itu banyak tafsiran yang berlainan? Kalau ada pendeta A berkhotbah, atau guru B mengajar, atau orang Kristen lain memberitakan, kok berbeda satu sama lain? Apakah Alkitab ini salah atau keliru? Atau Alkitabnya berlainan? Tidak. Alkitabnya tidak salah. Alkitabnya tidak pernah keliru. Yang keliru orangnya. Yang keliru orangnya. Makanya kita harus dengan seksama dulu coba mengerti maksud sesuatu ayat atau nas, baru kita boleh atau berani untuk menyampaikannya. Yesus sendiri itu mengatakan di dalam Injil itu, dia mengatakan selidikilah Alkitab. Kenapa dikata selidikilah? Pelajarilah dengan seksama, jangan sembarangan, jangan sembrono. Selidikilah Alkitab. Ada banyak ayat-ayat lain itu yang menyuruh bahwa kita harus menggali, menyelidiki Alkitab. Nah, mari kita coba itu lihat Yohanes pasal 5. Yohanes pasal 5. Ayat 39. Ayat 39. Ini Yesus mengatakan, kamu menyelidiki kitab-kitab suci sebab kamu menyangka bahwa olehnya kamu memperoleh hidup yang kekal, tetapi walaupun kitab-kitab suci itu memberi kesaksian tentang aku, namun kamu tidak mau datang kepadaku untuk memperoleh hidup itu. Nah lihat,
Ini orang Yahudi yang keliru menyelidiki kitab suci, kan? Sebabnya mereka tidak keliru menafsirkan kitab suci, mereka pasti akan menemukan kebenaran, mereka pasti akan datang pada Yesus. Tapi mereka tidak mau datang pada Yesus karena mereka salah di dalam mengartikan isinya kitab suci itu. Jadi menyelidiki dengan benar itu penting sekali. Nah, bagaimana dengan Yohanes pasal 7 ayat 52 misalnya, ayat 52? Jawab mereka, apakah engkau juga orang Galilea? Selidikilah kitab suci dan engkau akan tahu bahwa tidak ada nabi yang datang dari Galilea. Nah, ini satu kali lagi. Satu kali lagi mengenai penafsiran yang keliru dari orang Yahudi tentang Yesus. Memang Yesus itu adalah datang dari Nazaret, ya kan? Datang dari Nazaret. Tetapi sebelum itu Yesus datang dari mana? Bethlehem. Dari Bethlehem. Dia bukan asli Galilea, dia dari Bethlehem. Ini satu penyelidikan kitab suci yang juga salah tafsir itu. Bagaimana Amsal? Amsal pasal 2. Amsal pasal 2 ayat 1 sampai dengan 6. Dan di sana kita diperintahkan untuk apa? Amsal pasal 2 ayat 1 sampai 6. Hai anakku, jikalau engkau menerima perkataanku dan menyimpan perintahku di dalam hatimu, sehingga telingamu memperhatikan hikmat dan engkau mencenderungkan hatimu kepada kepandaian. 3. Ya, jikalau engkau berseru kepada pengertian dan menunjukkan suaramu kepada kepandaian. 4. Jikalau engkau mencarinya seperti mencari perak dan mengejarnya seperti mengejar harta terpendam, maka engkau akan memperoleh apa? Pengertian tentang takut akan Tuhan dan mendapat pengenalan akan Allah Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Ini tekanannya pada apa? Perintah ini tekanannya pada apa? Pada keharusan untuk mempelajari, menyelidiki, betul-betul berusaha mengerti firman Allah. Dulu ada orang yang pernah mengatakan kepada saya, buat apa? Buat apa susah-susah lama-lama belajar di sekolah Alkitab? Belajar Alkitab buat apa lama-lama? Buat apa sampai 9 bulan itu? 10 hari cukup. Wah, ini orang ini belum mengerti Alkitab. Saya punya teman di Surabaya. Satu hari dia bilang dia akan ke luar negeri. Saya tanya kepada dia, rupanya ada satu ajaran baru di luar negeri yang lagi lagi populer begitu. Wah, jadi dia rupanya sekeluarga ini tertarik. Dan rupanya hatinya sudah terikat kepada ajaran itu. Terus saya tanya, loh, Bapak mau kemana ini? Wah, saya mau ke Australia. Saya mau ikut di sana itu kursus tentang pengajaran ini. Wah, hebat sekali Pak ya. Tidak semua orang bisa dapat kesempatan itu. Berapa lama Pak? Saya pikir 1 tahun atau 2 tahun. Ternyata 10 hari. Cuma 10 hari. Oh, 10 hari. Wah, hebat sekali Pak ya. 10 hari bisa mengerti isi Alkitab. Luar biasa itu. Luar biasa. Saya belajar Alkitab 10 tahun masih belum mengerti kok. Masih belum mengerti dari keseluruhannya sebelumnya itu. Ini cuma 10 hari bisa dapat ini. Wah, ini mujizat besar. Itu. Apa yang tahu? Untuk mengerti Alkitab ini bukan pekerjaan anak kecil. Maksud saya bukan main-main. Bukan tanpa memeras keringat, bukan tanpa susah payah, bukan tanpa suatu keseriusan, bukan tanpa suatu yang itu terus-menerus dan sistematis, bukan. Tidak ada jalan pintas untuk mengerti Alkitab. Tidak itu dengan jalan kita bakar kertas ini, buku ini, abunya masukkan di gelas, gelasnya kasih air putih diminum, lantas saudara mengerti Alkitab. Tidak bisa. Dia harus memeras keringat. Setiap hari, secara teratur, secara spesifik, secara sistematis, belajar itu. Satu demi satu, sedikit demi sedikit. Sampai komplit keseluruhannya. Kita baru mulai mengerti. Baru mulai mengerti itu, bukan mengerti, baru mulai mengerti. Ini tidak gampang untuk
Mengerti isi Alkitab. Ini begitu dalam. Ya, Paulus sendiri mengatakan apa? Betapa dalamnya itu pikiranmu ya Allah. Hikmatmu, pengetahuanmu tidak terselami. Nah karena demikian, saya 10 hari bisa menyelami. Manusia super kalau gitu ya. Gitu ya. Karena kita tahu interpretasi itu karya manusia. Manusia super mana yang bisa memahami isi Alkitab dalam tempo 10 hari? Lebih-lebih ini. Dulu saya ya kalau tidak sering itu pernah beberapa kali mendengar ada pendeta yang kalau mau berkhotbah itu wah, tidak menyiapkan khotbahnya. Datang kebaktian, wah, kebaktian rame-rame ya, nyanyi rame-rame itu rame-rame. Nah, lantas waktunya dia naik mimbar, setelah semua orang sudah loyo, capek nyanyi ya, dia naik mimbar. Naik mimbar, di mimbar dia berdiri dengan bangga. Dengan bangga dia bilang gini, saudara-saudara, sebetulnya saya sampai tadi di dalam kebaktian saya belum tahu firman apa yang harus saya sampaikan kepada saudara-saudara. Ini dengan bangga bilang begitu. Ya, saya belum tahu sampai tadi 5 menit sebelum saya naik mimbar, sampai 5 menit terakhir sebelum saya naik mimbar, saya belum tahu apa firman yang harus saya sampaikan. Tapi saudara-saudara, Roh Allah, Roh Kudus memberikan kepada saya 5 menit sebelum saya naik mimbar, memberikan firman-Nya. Dan inilah firman yang akan saya sampaikan. Dan lantas dia mulai ngoceh panjang lebar, ya, mutar sini, mutar sana, selama 2-3 jam. Dan setelah selesai, kita semua nggak ngerti apa yang dia omongkan. Itu katanya firman Tuhan yang betul. Itu bukan firman Tuhan, itu ngawur. Itu ngawur. Dia sebetulnya tidak ada yang bisa dia sampaikan. Kalau 5 menit sebelum naik mimbar itu, dia belum tahu apa yang harus disampaikan, lebih baik jangan naik mimbar. Orang mau menyampaikan firman dari mimbar, 5 hari sebelum itu minimal dia harus sudah tahu apa yang harus disampaikan, yang akan disampaikan. Maksudnya dia harus sudah betul-betul menyelidiki firman yang akan disampaikan. Nah ini bedanya firman yang disampaikan dengan benar atau tidak. Nah itu sebabnya, itulah sebabnya kenapa hasilnya atau konsekuensinya atau akibatnya gereja-gereja Indonesia itu kacau balau. Saya punya teman, satu orang dari Amerika. Dia sering datang ke Indonesia. Nah saban kali dia datang, dia lihat banyak gereja di Indonesia. Nah, setiap kali dia mau pulang dari Indonesia, dia mau pulang ke negaranya, dia selalu bilang pada saya begini, dia bilang, Cahya, Indonesia is the land of confusion. Indonesia ini negeri kacau, negeri kacau, secara rohani, secara doktrin, secara konsep, secara pengajaran Alkitab kacau. Ya itu karena banyaknya pembicara-pembicara, pemberita-pemberita, pengajar-pengajar, guru-guru yang 5 menit sebelum naik mimbar katanya baru dapat firman. Jadi firman apa yang disampaikan kalau begitu? Omong kosong. Tanggung jawab orang macam begitu besar sekali. Jangan main-main dengan firman. Jangan main-main. Tanggung jawab besar sekali. Nah sekarang ini, saya jarang menerima undangan khotbah. Maksud saya banyak undangan khotbah saya tolak. Kenapa? Karena saya sekarang terlalu sibuk, diantaranya menangani sekolah penginjilan ini, sehingga tidak punya waktu untuk menyiapkan khotbah itu. Karena untuk satu khotbah saya perlukan paling sedikit 1 minggu untuk menyiapkan. 1 minggu di mana setiap harinya itu 2-3 jam saya harus itu menyelidiki Alkitab itu. Paling sedikit 20 jam baru jadi satu khotbah. Itu pun harus diresapkan dulu, dihayati dulu, baru bisa dikhotbahkan. Jadi pada waktu saya berkhotbah di mimbar, saya berkhotbah dengan kepala saya penuh dengan pengetahuan firman, hati saya penuh dengan itu dengan api dari Roh Kudus, dari Roh Allah. Baru firman begitu bisa satu firman yang berisi, yang betul, yang berbobot, yang menjadi berkat buat pendengar. Nah, kalau Indonesia dipenuhi dengan pengajar-pengajar yang ya model tadi itu, yang 5 menit sebelum naik mimbar belum tahu apa yang harus disampaikan, tapi malah bangga ngomong dari mimbar, aduh saya itu menangis itu dalam hati. Kasihan kepada para pendengarnya, kepada jemaatnya. Kasihan. Jadi saudara-saudara, masalah interpretasi, masalah menafsirkan, masalah coba itu menangkap maksud Alkitab kemudian menyampaikannya kepada orang lain, lebih-lebih untuk menyampaikannya kepada orang lain, bukan masalah main-main. Itu soal penafsiran Alkitab bukan soal anak kecil. Ya. Ini soal yang membutuhkan keseriusan, jeripaya, keringat, sungguh-sungguh. Terus sebenarnya di SPAI nanti, nah ini saudara baru beberapa hari, ini belum seberapa. Apa yang saudara pelajari belum seberapa. Ya. Bahan-bahan belum numpuk, belum sungguh numpuk. Jadi jangan mengeluh dulu. Saudara masih bisa tertawa, masih bisa tersenyum sekarang. Tapi nanti, tunggu lihat itu beberapa minggu lagi atau beberapa bulan lagi. Dia akan belajar banyak
Banyak yang harus pelajari. Karena apa? Karena nanti lulus dari sini, you hanya punya waktu 9 bulan. Dan itu terlalu singkat sebetulnya. Itu sebetulnya kurang. Tapi you hanya punya 9 bulan. Dan materi yang harus dikuasai begitu banyak. Dan firman Tuhan ini begitu dalam. Karena begitu you lulus dari sini, you akan keluar dan memberitakan firman itu. Dan kami ingin saudara memberitakan dengan benar itu. Itu. Mari kita sekarang coba akan lihat ya beberapa petunjuk. Nah, memang nanti di dalam program kita ini akan ada pelajaran mengenai bagaimana menyelidiki Alkitab. Itu ada hubungan dengan satu ilmu yang dinamakan hermeneutika. Itu ilmu menafsirkan Alkitab. Itu nanti kita akan bahas lebih dalam lagi ya. Tapi sekarang ini kita akan coba lihat beberapa petunjuk praktis atau petunjuk dasar untuk menafsirkan Alkitab. Ada beberapa. Nah, paling sedikit petunjuk-petunjuk ini bisa menolong saudara untuk tidak terlalu ngawur nanti kalau saudara berusaha ingin mengerti maksud suatu ayat atau nas, ya kan? Ada petunjuk-petunjuknya. Sama seperti orang mengendarai mobil. Ada petunjuk-petunjuknya, bukan? Kalau mengendarai itu membuka gasnya harus pelan-pelan, ya kan? Koplingnya jangan sekaligus. Masuk forsenelang satu dulu, ya kan? Masa itu mengendarai tanpa guideline semacam itu bisa jalan mobilnya? Bisa, tapi ngebro. Kalau coba you setir mobil, gasnya langsung sekaligus ditekan, boom, mobilnya lompat ngebro tembok langsung. Ada guideline, ada cara-caranya, ada jalannya. Begitu juga untuk sampai kepada kebenaran Alkitab ada caranya. Bukan dengan tutup mata berdoa amin atas Tuhan kasih firman, tidak. Omong kosong semacam itu, jangan percaya itu pemberitahuan semacam begitu itu. Sama seperti saya mau setir mobil, bagaimana itu pendapat saudara tentang saya? Kalau saya mengatakan, oh saudara setir mobil itu gampang, nggak usah belajar, buat apa itu? Teori-teori dan coba itu mengikuti petunjuk, tidak perlu. Yang penting saudara merem matanya, tutup, berdoa, Tuhan tolong saya mau setir mobil, amin, langsung aja tekan gasnya nanti mobilnya jalan. Memang betul, tapi no bro. Ya, sama dengan itu. Berapa banyak orang yang berdiri di mimbar dan cuma nubruk aja. Yang kasihan si pendengar yang polos, mengerti yang polos. Kan banyak orang di gereja yang polos, yang sungguh-sungguh rindu, haus akan firman Allah, ya kan? Mereka menjadi korban dari pengkhotbah semacam itu atau pengajar-pengajar semacam itu yang tidak bertanggung jawab. Nih, Alkitab mengingatkan keras kepada kita masalah ini. Hati-hati. Yakobus. Di dalam Yakobus saya selalu ingat ini. Setiap kali saya mau berkhotbah atau mengajar, saya selalu ingat ini ayat ini. Dan ini saya sendiri itu khawatir. Jangan-jangan. Maksudnya jangan sampai Tuhan saya sendiri yang salah. Jangan sampai saya sendiri keliru. Karena apa? Karena konsekuensinya terlalu berat. Pasal 3. Yakobus pasal 3 ayat 1. Saudara-saudaraku, janganlah banyak orang di antara kamu mau menjadi apa? Guru. Tahu artinya guru? Ngajarin firman Allah, sok pinter, sok tahu, ya kan? Sebab kita tahu sebab apa? Bahwa sebagai guru kita akan dihakimi menurut ukuran yang lebih berat. Jelas? Nah, ini belum bicara mengenai itu. Apa Pak Leo? Belum bicara mengenai apa Pak Leo? Batu kisaran ditaruh di mana? Di leher itu, di lantas orangnya dilemparkan ke laut. Belum bicara itu ya. Masih belum bicara itu. Apalagi kalau sampai bicara itu. Apa nggak ngeri? Tapi dari sisi lain, kalau saudara memang sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, serius, ingin sungguh betul dengan motivasi yang murni mau mengerti Alkitab, jangan takut untuk belajar Alkitab dan kemudian menyampaikan. Kemudian kalau Tuhan pakai saudara untuk menjadi berkat buat orang lain, mengajarkan itu di sekolah minggu, di remaja, di pemuda, besok-besok di jemaat, tidak usah khawatir kalau memang itu saudara serius. Nah, Tuhan tahu hati saudara. Yang dimaksudkan dari Alkitab dengan semua peringatan itu tadi terhadap orang yang menganggap enteng masalah apa? Interpretasi, yang main-main dengan itu awas, hati-hati.
Jadi kalau kita memang sungguh sudah berusaha di hadapan Tuhan dengan segala kerelaan hati, minta pertolongan Tuhan, saya kira kita tidak usah khawatir, tidak usah takut ya. Apa saja itu beberapa petunjuk praktis untuk menafsirkan Alkitab. Yang pertama, kita harus itu mengingat atau mempertimbangkan tujuan atau maksud seluruh Alkitab itu ditulis. Apa sih tujuannya Alkitab itu ditulis? Maksudnya Alkitab itu ditulis apa? Sama seperti saya tulis surat kepada saudara misalnya, entah suratnya panjang, entah suratnya pendek, pasti dalam surat saya itu tersirat apa? Tujuan saya menulis itu, ya kan? Nah, begitu juga Alkitab ini. Di dalamnya ada tersirat maksud dari keseluruhan Alkitab itu ditulis. Allah itu bukan pengangguran karena tidak punya kerjaan atas itu ya coba-coba ngarang buku yang namanya Alkitab gitu. Bukan, dia punya tujuan yang pasti waktu dia mengilhamkan ini untuk manusia. Nah, kita tahu itu bahwa tujuan Allah memberikan kepada kita firman-Nya ini untuk menyatakan dirinya, terutama untuk menyatakan dirinya kepada kita, kepada manusia. Yang kalau dia tidak menyatakan lewat firman-Nya, kita tidak akan pernah tahu mengenai dia. Itu tujuan yang utama, untuk menyatakan dirinya kepada kita, menyatakan karyanya kepada kita, menyatakan sifat-sifatnya kepada kita. Kita bisa tahu banyak mengenai Allah karena Alkitab. Dia mau dengan kata lain dia ingin memperkenalkan dirinya kepada manusia lewat firman-Nya. Nah, itu tujuan utama dari keseluruhan Alkitab. Nah, itu kita harus ingat. Jadi waktu kita coba mempelajari, menyelidiki suatu nas atau ayat, nah, tujuan secara keseluruhan dari Alkitab harus tetap diingat. Oh ya, Alkitab itu ditulis karena Allah ingin menyatakan dirinya, ingin menyatakan sifat-sifatnya, ingin menyatakan karyanya kepada saya. Kalau saudara bisa mengingat itu, nanti saudara tidak akan terlalu menyeleweng dari maksud suatu nas atau ayat. Karena nas atau ayat apa saja yang ada di Alkitab tidak lepas dari ruang lingkup dan kerangka tujuan utama ditulisnya Alkitab, diilhamkannya atau diwahyukannya Alkitab ini. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua sekarang. Kedua, nah jadi ini umpamanya kita ini makhluk dari ruang angkasa ingin menyelidiki bumi ya. Kira-kira apa yang dikerjakan oleh makhluk ruang angkasa itu? Kalau saudari makhluk ruang angkasa, umpamanya misalnya ada kata saudara naik pesawat ruang angkasa mau menyelidiki bumi. Langkah yang pertama saudara kerjakan apa? Itu tadi, jauh dari ruang angkasa saudara meneropong bumi secara, jadi coba mempunyai gambaran tentang bumi secara keseluruhan. Ya itu tadi, sama seperti kita mau menyelidiki Alkitab. Yang pertama kita coba meneropong apa tujuan Alkitab secara keseluruhan, yaitu ini. Nah, setelah itu, misalnya saudara makhluk ruang angkasa, saudara makin turun ke bumi. Ya. Saudara mendarat, nah, lantas saudara menyelidiki, kepulauan Indonesia, kepulauan Karibia, benua Amerika, satu persatu ya kan? Begitu juga Alkitab, setelah kita mengetahui tujuan Alkitab secara global, kita mulai masuk. Kita harus juga mempertimbangkan apa tujuan dari tiap-tiap buku di dalam Alkitab. Tujuan seluruh Alkitab ya itu tadi, ada. Tapi tujuan tiap-tiap buku juga ada. Walaupun tidak lepas dari tujuan seluruh Alkitab. Kita kan sudah tahu Alkitab itu terdiri dari 66 buku. Tiap buku ada tujuannya. Kenapa ada kitab Kejadian? Jadi maksud tujuan dari setiap buku di Alkitab itu ada. Nih, saya kasih contoh. Misalnya saudara itu lagi menyelidiki kitab Injil. Kitab Injil itu kan ada 4 macam. Injil apa aja? Matius, lalu Matius, Markus, ya, Lukas, dan yang terakhir Yohanes. Nah, ini walaupun sama-sama Injilnya, tapi tiap kitab itu ditulis dengan tujuan yang berlainan. Contohnya ini, kalau Injil Matius itu ditulis
Tujuannya terutama untuk orang Yahudi. Kepada orang Yahudi, ditujukan kepada orang Yahudi. Maksudnya untuk menyatakan kepada orang Yahudi bahwa orang yang bernama Yesus ini adalah rajamu. Bahwa Yesus ini rajamu. Sang raja yang kamu tunggu-tunggu ini sudah datang. Nah, sebaliknya, Injil yang ditulis oleh Markus, yang dinamakan Injil Markus, itu lain lagi. Injil ini ditulis untuk atau ditujukan kepada orang Romawi. Orang Romawi. Orang Romawi itu kan para pekerja yang gigih, ya kan, yang rajin. Nah, Markus menulis itu maksudnya untuk menunjukkan kepada orang Romawi bahwa Yesus adalah hamba yang setia. Yesus pekerja yang setia, hamba yang setia. Yesus itu seorang hamba, pekerja. Orang Romawi itu kan suka sekali kepada budak belian. Nah, itu Markus mau menunjukkan, nah ini Yesus, budak yang sempurna, yang setia. Seorang hamba ilahi. Lukas, lain lagi. Lukas ini bukan orang Yahudi. Dia orang Yunani. Dia tahu tentang bangsanya, orang Yunani itu sangat mengagungkan kesempurnaan seorang manusia. Itu soalnya patung-patung Yunani. Patung Yunani kan itu satu patung yang lekuk-lekuk, tubuhnya indah sekali ya, halus, indah. Itu karena orang Yunani sangat mengagungkan kesempurnaan seorang manusia. Nah, di dalam Injil Lukas, itu Lukas di dalam Injilnya menunjukkan siapa Yesus, menunjukkan bahwa Yesus adalah manusia yang sempurna. Terang ini. Kemudian Injil Yohanes, ya, Injil Yohanes itu ditulis untuk orang Kristen, itu untuk menunjukkan bahwa Yesus adalah anak Allah, untuk menunjukkan bahwa Yesus anak Allah. Nah, itu harus dipertimbangkan, ya kan? Maksud tujuan seluruh Alkitab itu bertujuan menyatakan Allah kepada kita. Tapi tiap-tiap Alkitab itu kan 66 buku. Tiap buku juga mempunyai tujuan-tujuan lebih kecil. Contohnya seperti Injil Matius, tujuannya itu tadi. Injil Markus lain lagi tujuannya. Injil Lukas lain, Injil Yohanes lain. Kitab Kejadian lain, punya tujuan sini. Kitab Maleakhi ditulis dengan tujuan tertentu. Kitab Roma ditulis juga dengan tujuan tertentu. Walaupun semuanya tidak lepas dari ruang lingkup tujuan secara keseluruhan. Nah, jadi itu caranya. Jadi kita melihat secara keseluruhan, kemudian masuk lebih rinci sampai paling rinci. Dengan begitu kita mengerti secara mendetail, dari garis besarnya sampai mendetail. Nah, kalau sudah demikian, jarang sekali kita bisa keliru di dalam menafsirkan Alkitab itu. Sehingga kalau sudah begitu tidak perlu tidak perlu batu kisaran itu ditaruh di leher.